Jadi baik anak-anak, salam dan selamat pagi kepada kita semua. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama materi tentang pusat keluarga, keluarga pusat utama pendidikan. Keluarga pusat utama pendidikan, dan bahan Alkitabnya terdapat di kitab 2 Ulangan 6 Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan yang kedua 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Teman-teman, anak-anak, keluarga pusat utama pendidikan. Apa yang anak-anak ketahui tentang keluarga pusat utama pendidikan? Di sini kita akan lihat bersama-sama. Keluarga merupakan komunitas. Keluarga merupakan komunitas terkecil dari masyarakat. Anak-anak, kita ketahui bersama, keluarga adalah pusat utama pendidikan kita. Anak-anak, kita semua yang ada pada saat ini, kita berasal dari pendidikan utama, yaitu keluarga atau orang tua kita sendiri. Dari keluarga, seorang anak bisa mengetahui etika dan moralitas. Anak-anak, kita semua pernah diajarkan tentang etika dan moralitas. Jadi anak-anak, kita pusat utama kita sebelum kita berpendidikan di sekolah, pendidikan utama kita adalah keluarga atau orang tua kita sendiri. Adapun tujuan kita yang kita belajar pada saat ini, tujuan kita untuk mengetahui utama pendidikan kita adalah orang tua. Kita masuk di poin yang kedua, pendidikan Kristen dalam keluarga. Anak-anak, peran keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Jadi anak-anak, orang tua bukan hanya melahirkan kepada kita, tapi orang tua dia mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang benar dan yang tidak benar. Jadi anak-anak, kita harus mengetahui atau kita harus banyak belajar kepada orang tua kita, karena orang tua baru mengajarkan kita tentang etika dan moralitas. Keluarga Kristen tentu harus memberikan keluarga yakni pendidikan yang bercorak, berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Jadi ya, anak-anak, di sini sangat jelas bahwa keluarga Kristen dia harus memberikan contoh yang terbaik bagi anak-anak, yaitu yang berkehendak pada iman Kristiani kita. Dan poin yang ketiga, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk hidup yang kecil, sepenuhnya dengan kebutuhan fisik yang masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Anak-anak, di sini kita belajar pada
yang berbilang belum bisa menyesuaikan, dia baru baik. Di sini anak-anak, di sini baik yang berasal dari keluarga. Dan yang kedua, ia lahir di dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tetapi seiring dengan pertumbuhannya ia akan belajar berbicara, berjalan, dan memulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Ya. Anak-anak, di sini seorang bayi dia mencontohkan. Di sini dia belum mengetahui apa-apa. Dia baru seiring bertumbuhnya, seiring berjalannya waktu, dia akan belajar menyesuaikan diri. Dia akan belajar beraktivitas, yaitu macam contoh ini dia belajar berjalan, berbicara, makan sendiri. Sosialisasi merupakan proses belajar seseorang, di mana orang tua, persekutuan atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan maupun nilai-nilai dalam lingkungannya. Proses sosialisasi mempunyai peranan yang sangat penting karena sangat membantu dalam membentukkan kepribadian seseorang, termasuk dalam membentuk iman Kristen. Sosialisasi yang dimaksud di sini teman-teman anak-anak, yaitu di mana orang tua bersekutu atau masyarakat bersekutu untuk kita belajar bersama-sama, di mana kita dalam sebelum kita masuk dalam tahap pendidikan SD atau SMP dan SMA, kita pernah belajar bersama-sama dengan orang tua kita, yaitu belajar sosialisasi. Ya, kita belajar sosialisasi di dalam lingkungan kita, itu belajar nilai-nilai moral ini dan etika. Dalam keluarga, proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran melalui memberi contoh, menirukan serta mulai pemberian model bagi anak. Ya, di sini anak-anak, kalau kita kan sudah dewasa, kalau kita memberikan contoh kepada anak kecil, kita jangan memberikan contoh yang terbaik. Misalnya, kita jangan kita kasih ajar ke bapak, itu kan paling berbahaya. Jadi dan juga anak-anak, kita harus mengarahkan kepada anak kecil, atau macam contoh sedikit ya. Ada anak kakak sulungnya saya, dia belum mengetahui apa-apa. Jadi saya pas contoh saya pas putar air panas gitu kan, dia juga mau lerah. Jadi saya kasih saja supaya dia cepat mengetahui mana yang berbahaya dan tidak berbahaya. Saya kasih tinggal. Dia apa dan dia rasa, dia pasti mengetahui dan bahwa itu tidak berbahaya. Jadi anak-anak kita harus belajar dari sebuah itu, jangan mengajarkan tentang atau yang tidak baik. Kita masuk pada poin yang keempat, peran keluarga dalam proses edukasi. Anak-anak, apa yang anak-anak ketahui dalam proses edukasi? Proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja atau secara terencana dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk dalam membawa orang tua kepada kedewasaan ini. Ya, anak-anak, di sini proses edukasi adalah proses terencana. Dia tidak secara langsung. Dia proses yang terencana, yaitu merancang. Dia memberikan contoh. Dia berpikir sebelum memberikan fakta. Dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagai besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil oleh ahli lembaga pendidikan. Di sini akan sangat jelas. Sebelum kita masuk di lembaga pendidikan, kita pernah menerima pendidikan terutama dalam keluarga kita. Anak-anak dari orang tua kita
karena menerima atau kita pernah dapat pendidikan. Anak-anak jangan tunggu diberikan atau dicatat orang tua kita, diajak makan, dikasih belajar berjalan itu pasti pendidikan. Jadi anak-anak kita boleh mengetahui orang tua itu berperan penting dalam anak kita sendiri, bahwa orang tua adalah pusat utama pendidikan kita. Anak-anak kita boleh belajar di apa? Kita boleh mengetahui semua dari keluarga, tapi kita ada di sekolah, tapi yang lebih utama adalah keluarga. Pokok utama kita adalah keluarga. Pusat utama pendidikan adalah keluarga. Jadi anak-anak tetaplah berperan penting dalam keluarga kita, karena keluarga kita adalah pusat utama pendidikan. Jadi anak-anak poin yang berikutnya, kesimpulan. Pak Guru dapat menyimpulkan bahwa keluarga sebagai pusat pendidikan yang mengarahkan kepada pembentukan suatu pribadi secara utuh atau holistik, mencakup aspek rohani atau spiritual, psikis atau mental, fisik atau sosial. Dan orang tua merupakan guru dan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Yang kedua, keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga berupa pendidikan yang bercorak, berdasarkan dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani sebagai usaha yang ditopang secara rohani dan manusiawi untuk meneruskan pengetahuan, sikap keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuai dengan iman Kristen. Yang ketiga, pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Tuhan Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan sangat pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian ya anak-anak. Apakah anak-anak ada yang mau bertanya atau berpartisipasi bersama? Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Jika tidak ada anak-anak yang mau bertanya, saya sarankan bagi anak-anak kita tetap belajar dengan anggota keluarga atau masyarakat. Saya mau motivasi kepada anak-anak, mari kita belajar bersama-sama dari keluarga kita atau dari masyarakat kita. Anak-anak, siapapun yang berbicara atau keluarga kita, kalau dia berbicara tentang hal yang baik dan yang kalian tidak, kita boleh tidak dengar. Adik-adik, biarpun adik di bawah umurnya kalian, kita tetap hargai kalau dia berbicara tentang hal yang baik, karena keluarga adalah pusat pendidikan kita, karena orang tua adalah pusat pendidikan kita. Jadi anak-anak jangan sedih menantang dengan keluarga kita, karena keluarga adalah pusat utama pendidikan. Tanpa orang tua, anak-anak tidak mungkin kita ada sampai saat ini. Mungkin hanya itu saja anak-anak materi kita hari ini. Anak-anak baca lagi yang secukupnya, karena materi kita pada saat ini sampai di sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita untuk kita semua. Selamat siang dan shalom.